Dokumen internal dan dokumen eksternal harus ada. Sistem dokumentasi harus baik. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-47 akan membahas tentang dokumentasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pembahasan tentang dokumentasi akreditasi FKTP meliputi beberapa video, dari video 47 sampai dengan video 58. Untuk bisa memahami video 47 sampai 58, disarankan Sobat Sehat melihat dulu video 46 agar memahami konsep dokumen secara utuh. Sobat Sehat, salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur sistem pendokumentasian dokumen. Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu proses implementasi akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan, dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian dari salah satu persyaratan akreditasi FKTP. Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik dalam suatu institusi atau organisasi, diharapkan fungsi-fungsi setiap personel maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang optimal. Dokumen yang dimaksud dalam akreditasi FKTP secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pelayanan. Dokumen internal tersebut adalah kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur atau SOP, dan dokumen lain. Disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman eksternal yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu agar semakin paham. Bahasan kita tentang dokumentasi akreditasi FKTP meliputi apa aja? Pertama adalah jenis dokumen berdasarkan sumber. Kedua, jenis dokumen akreditasi FKTP. Ketiga, jenis dokumen yang perlu disediakan di FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Kita bahas dulu tentang jenis dokumen berdasarkan sumber. Jenis dokumen berdasarkan sumber ada dua jenis, meliputi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal. Dokumen internal adalah kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur atau SOP, dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman eksternal yang berlaku. Sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan, baik upaya kesehatan perorangan dan sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Untuk puskesmas ini perlu dibakukan berdasarkan dokumen internal yang ditetapkan oleh Kepala FKTP. Dokumen internal tersebut disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen yang harus disediakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP untuk memenuhi standar akreditasi. Kemudian dokumen eksternal itu apa? Dokumen eksternal yang berupa peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan organisasi profesi
yang merupakan acuan bagi FKTP dalam menyelenggarakan administrasi manajemen dan upaya kesehatan perorangan serta khusus bagi puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Dokumen-dokumen eksternal sebaiknya ada di FKTP tersebut sebagai dokumen yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan prasyaratan dalam penilaian akreditasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dokumen akreditasi FKTP. Jenis dokumen akreditasi FKTP ada 4 jenis, meliputi dokumen induk, dokumen terkendali, dokumen tidak terkendali, dan dokumen kedaluarsa. Kita bahas satu persatu ya. Dokumen induk apa itu? Dokumen induk adalah dokumen asli dan telah disahkan oleh kepala FKTP. Kemudian yang kedua adalah dokumen terkendali. Dokumen terkendali adalah dokumen yang didistribusikan kepada sekretariat atau tiap unit atau pelaksana dan terdaftar dalam daftar distribusi dokumen terkendali dan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat ditarik bila ada perubahan atau revisi. Dokumen ini harus ada tanda atau stempel terkendali. Selanjutnya yang ketiga adalah dokumen tidak terkendali. Adalah dokumen yang didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan pihak di luar FKTP. Digunakan untuk keperluan insidentil, tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan, dan memiliki tanda atau stempel tidak terkendali. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini adalah penanggung jawab manajemen mutu dan tercatat pada daftar distribusi dokumen yang tidak terkendali. Yang keempat adalah dokumen kedaluarsa. Adalah dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami perubahan atau revisi, sehingga tidak dapat dipakai lagi menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Dokumen ini harus ada tanda atau stempel kedaluarsa. Dokumen induk diidentifikasi dan dokumen sisanya dimusnahkan. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas jenis dokumen yang perlu disediakan di FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Jenis dokumen yang perlu disediakan di FKTP, baik puskesmas maupun klinik, antara lain dokumen yang perlu disediakan di puskesmas itu ada 3, meliputi dokumen penyelenggaraan manajemen puskesmas, dokumen penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM, dan dokumen penyelenggaraan UKP atau upaya kesehatan perorangan atau pelayanan klinis. Dokumen-dokumen tersebut bisa kita uraikan sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan manajemen puskesmas itu meliputi kebijakan kepala puskesmas, kemudian rencana 5 tahunan puskesmas, pedoman atau manual mutu, pedoman atau panduan teknis yang terkait dengan manajemen, standar operasional prosedur atau SOP, perencanaan tingkat puskesmas atau PTP yang terdiri dari rencana usulan kegiatan atau RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Kemudian dokumen kerangka acuan kegiatan. Lalu berikutnya untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dibutuhkan beberapa dokumen antara lain kebijakan kepala puskesmas, pedoman untuk masing-masing UKM, baik esensial maupun pengembangan, standar operasional prosedur atau SOP, rencana tahunan untuk masing-masing UKM terintegrasi dalam RUK dan RPK, kemudian kerangka acuan kegiatan pada tiap-tiap UKM. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan atau UKP
antara lain kebijakan kepala puskesmas, pedoman pelayanan klinis, standar operasional prosedur atau SOP klinis, rencana tahunan UKP terintegrasi dalam RUK dan RPK, kerangka acuan terkait dengan program atau kegiatan pelayanan klinis dan peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Untuk klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi bagaimana ya? Nah, dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter maupun dokter gigi antara lain, pertama adalah rencana strategis atau rencana 5 tahunan. 2. Rencana tahunan. 3. Kebijakan kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama. 4. Pedoman atau panduan mutu. 5. Standar operasional prosedur atau SOP. 6. Panduan-panduan teknis. 7. Kerangka acuan kegiatan. Klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi bisa juga mengacu pedoman tata naskah yang dikeluarkan oleh pemilik. Contohnya adalah pedoman penyusunan dokumen akreditasi klinik Muhammadiyah dan Aisyah yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, Puskesmas dan FKTP perlu menyiapkan rekam implementasi, baik tertulis, kegiatan yang dilaksanakan, dan dokumen-dokumen pendukung lain seperti fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi, dan sebagainya. Nah, Sobat Sehat, inilah perbedaannya sebelum adanya akreditasi dan sejak adanya akreditasi. Mulai ada pembakuan dengan adanya dokumen kebijakan, pedoman, dan SOP yang menjadi acuan kerja. Kita masih akan membahas satu persatu di video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.